kita berdoa menurut agama. Selesai. Terima kasih anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Windy Maria. Apa kabarnya dia? Ada urusan keluarga, Ustaz. Oh iya. Baiklah, kita mulai pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran Al-Quran Hadis, di mana kita akan memulai pada bab yang pertama, yaitu tentang Al-Quran adalah wahyu Allah SWT. Kita persilahkan pada siswi kita Irma untuk membaca yang pertama. A. Pengertian Al-Quran. 1. Al-Quran menurut bahasa. Berapa definisi tentang Al-Quran telah ditemukan oleh beberapa ulama dari berbagai keahlian dalam bidang bahasa, ilmu kalam, usul fikih, dan sebagainya. Definisi-definisi itu sudah tentu berbeda antara satu dengan yang lain, karena penekanannya berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan keahlian dan disiplin ilmu mereka. Al-Lihyani berpendapat bahwa kata Quran merupakan bentuk masdar berasal dari kata kerja qara'a yang artinya adalah baca. Dari kata kerja tersebut muncullah kata Qur'ana artinya bacaan, yang juga bermakna sama dengan isim maf'ul, yaitu yang artinya dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamakan Al-Quran. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Artinya, sungguhnya atas tanggungnya kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Al-Hasyari berpendapat bahwa kata Quran berasal dari kata korana yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya, mengingat bahwa surah-surahnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriring-iringan dan yang satu digabungkan kepada yang lain. Jadi, secara bahasa Al-Quran merupakan masdar dari kata korana yang qira'u qira'atan wa Qur'anan yang artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran merupakan kalam ilahi yang merupakan bacaan bagi kaum muslimin. Karena tiada suatu bacaan di dunia ini yang sebanding dengannya. Sebagai orang Islam, sepantasnya kita membaca, memahami, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya untuk menjamin kelangsungan hidup di dunia dan akhirat kelak. 2. Al-Quran. Ya. Baik. A. Pengertian Al-Quran. 1. Al-Quran menurut bahasa. Ya. Nah, Al-Quran menurut bahasa, sebagaimana yang sudah dibaca oleh teman kamu dari rumah tadi, yaitu berasal dari kata qara'a yaqra'u, ya, yaitu bacaan atau membaca. Nah, apabila kita membaca walaupun hanya sedikit satu ayat, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang banyak sekali beberapa pendapat mengenai pengertian Al-Quran menurut bahasa. Ya. Siapa yang suka membaca Al-Quran? Oh, banyak ya, santri, alhamdulillah. Karena sering membaca Al-Quran itu akan mendekatkan diri Pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan bacaan yang nomor 2, Ridho. 2. Al-Quran menurut istilah.
Definisi Al-Quran secara istilah menurut pendapat Syekh Muhammad Hudari Bey dalam kitabnya Tarikah At-Tashrih Al-Islami. Al-Quran adalah lafal firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat yang disampaikan dengan cara berkesinambungan, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sedangkan menurut Subi As-Salih dalam kitabnya yang berjudul Mabasih fi Ulul Al-Quran, definisikan Al-Quran adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawir dan bernilai ibadah membacanya. Berdasarkan pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur dalam mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut: A. Firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala. B. Berbahasa Arab. C. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. D. Mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. E. Dengan cara berkesinambungan. F. Ditulis dalam mushaf. G. Terjaga atau terpelihara kemurniannya. H. Menjadi sarana ibadah bagi pembacanya. I. Dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surat An-Nas. J. Tidak akan ada seseorang pun yang dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun jin dan manusia berkumpul untuk membuatnya. Dengan demikian, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan menggunakan bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril secara tadriji atau berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab ini telah ditulis secara mutawir dan tertulis rapi dalam mushaf Utsmani. Sudah banyak dari kalangan sahabat, tabi'in dan pengikut Nabi yang menghafalkannya. Kitab Al-Quran didahului dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya, bagus sekali. Nanti kita saudara Rido yang telah membacakan materi sub pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai pengertian Al-Quran menurut istilah. Jadi ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan tentang pengertian Al-Quran menurut istilah. Jadi yang dapat kita simpulkan dari beberapa ahli yang memberikan kesimpulan mengenai Al-Quran menurut istilah, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa firman-firman Allah yang akan disampaikan kepada umat manusia. Nah, barang siapa yang membaca Al-Quran itu akan memperoleh pahala dari Allah. Jadi untuk sekarang kita cukupkan materi pembelajaran kita mengenai pengertian Al-Quran atau Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri dan Bapak ucapkan terima kasih pada santri-santriwati. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.